Shalom warga kerajaan, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam breakfast di pagi hari ini. Senang sekali saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara, sekalipun hanya melalui ibadah online dan hanya melalui rekaman suara. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang terakhir di bulan Agustus. Tanpa terasa sudah hampir 4 minggu kita lewati di bulan ini. Saya yakin dan percaya setiap kita warga kerajaan mengalami berkat Tuhan, setiap kita ada dalam keadaan yang baik dan selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita akan meneruskan apa yang sedang kita renungkan dalam bulan ini secara khusus, yaitu tentang nama-nama Allah atau predikat-predikatnya Allah atau sifat-sifatnya Allah. Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar dari Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama. Ini adalah Mazmur yang sangat terkenal sekali karena sering sekali dikhotbahkan dan ada banyak yang menjadikan ayat-ayat ini sebagai ayat-ayat emas dalam kehidupan orang percaya. Saudara, Mazmur 23 ayat yang pertama di sana dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu Saudara, Raja Daud adalah seorang gembala yang mengembalakan 2-3 ekor kambing domba ayahnya. Tapi bukan soal berapa banyak yang dia gembalakan. Ini berbicara tentang bagaimana kualitas penggembalaan yang dia lakukan ketika dia ada di padang bersama-sama dengan 2-3 ekor kambing domba yang dipercayakan untuk dia jaga, untuk dia gembalakan. Saudara, Daud sendiri ketika dia menjadi seorang gembala, dia memastikan bahwa apa yang dipercayakan kepadanya untuk digembalakan itu benar-benar tertangani dengan baik. Daud mengalahkan singa yang ingin menerkam 2-3 ekor kambing domba yang dipercayakan kepadanya. Daud memiliki tanggung jawab yang besar terhadap apa yang dipercayakan kepadanya. Dan ketika Daud merenungkan tentang bagaimana dia menjadi seorang gembala yang baik, Daud belajar dari apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Saudara, coba bayangkan, Daud harus berhadapan dengan singa. Untuk mengalahkan singa, Daud memiliki keberanian untuk maju menghadapi singa dan mengalahkan mereka, karena Daud punya tanggung jawab yang besar terhadap 2-3 ekor kambing domba yang dipercayakan kepadanya. Dari situ Daud melihat bahwa kalau dia sebagai manusia saja punya rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap 2-3 ekor kawanan gembalaannya, bagaimana dengan Tuhan yang menyertai kehidupannya, Tuhan yang memberikan kepadanya apa yang dia perlukan, pertolongan di saat dia memerlukan. Bukankah Tuhan jauh lebih sempurna dari kehidupannya? Daud bisa menulis, karena Tuhan adalah gembalaku. Saudara, pekerjaan gembala bukan pekerjaan yang mudah. Tapi ketika Tuhan menjadi gembala buat setiap kita, maka kita percaya betul bahwa tangan Tuhan, kemampuan Tuhan untuk mengembalakan kita itu jauh lebih sempurna daripada gembala-gembala yang pernah ada di dalam dunia ini. Saudara, gembala menyediakan makanan buat ternak yang digembalakan. Gembala memberikan perlindungan, gembala memberikan tuntunan, gembala memberikan arahan. Dan kita bersyukur karena Tuhan sendiri berkata, Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-10, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang menjadi gembala buat kita, kita menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita, maka Raja Daud menulis, saudara, takkan kekurangan aku. Dalam bahasa Inggrisnya lebih baik dikatakan, artinya adalah ketika Tuhan menjadi gembalaku, maka aku tidak memerlukan apapun juga dari yang lain. Kenapa? Karena Tuhan itu cukup bagi kita. Penyediaan Tuhan itu cukup bagi kita. Penyertaan Tuhan itu cukup bagi kita. Kehadiran pribadi Tuhan itu lebih dari cukup bagi saya dan saudara. Beberapa kali saya menyampaikan dari mimbar bahwa tidak peduli kita ada di keadaan seperti apa hari ini, kalau Tuhan beserta dengan kita, maka tidak ada satu perkara pun yang sulit bagi kita. Mungkin akan ada tantangan, tapi selalu ada jalan keluar dari Tuhan. Mungkin kita ada dalam keadaan yang kurang baik hari ini, tapi kita tidak pernah sendirian ada di sana, karena Tuhan selalu menyatakan penyertaannya bagi saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, biarlah di hari Senin ini setiap kita mempelajari sesuatu dan merenungkan hal ini, bahwa Tuhan adalah gembala bagi kita.
Dia bukan hanya sekedar menuntun kita, tapi dia juga memberikan dirinya menjadi korban yang sempurna bagi saya dan saudara. Sehingga kita punya satu penuntun yang ajaib, yaitu pribadi Yesus yang tidak dibatasi dengan ruang dan waktu, yang tinggal di dalam kita. Itulah Allah Roh Kudus yang sudah dicurahkan bagi saya dan saudara dan menjadi penolong bagi setiap kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk penyertaan kasih setiamu buat kami. Kalau kami boleh ada sampai pagi hari ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Semua ini semata-mata karena kemurahan Tuhan yang selalu tercurah bagi kami, yang selalu ada bagi setiap kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, memasuki minggu yang terakhir ini, biarlah kami merenungkan kembali bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Engkau adalah pribadi yang selalu menuntun kami. Engkau bukan hanya memberikan rasa aman buat kami, tapi Engkau menjamin keselamatan buat kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami percaya betul bahwa kami tidak pernah sendirian. Ada gembala yang agung yang selalu memelihara kehidupan kami. Berkat-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjalani minggu ini bersama dengan Engkau. Apapun keadaan kami percaya kami tidak sendirian. Ada Yesus yang selalu bersama dengan kami. Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.